Halo, sebelumnya kenalin nama aku Sheryl. Di video kali ini aku pengen ngebahas gimana caranya aku mendapat izin kedua orang tuaku untuk bekerja sebagai seorang pramugari. Aku yakin banget banyak di antara kalian yang punya pengalaman yang sama dengan aku, atau mungkin bahkan ada di antara kalian yang saat ini ada di posisi aku saat itu, di mana orang tua kalian tidak mengizinkan kalian untuk bekerja sebagai seorang pramugari. Tapi hari ini kalian gak usah takut, gak usah khawatir, karena aku bakal memberi kalian tips dan trik secara gratis untuk meluluhkan hati kedua orang tua kalian. Oke, sebelum aku masuk ke tips dan triknya, aku pengen kalian tahu sebenarnya nggak cuma orang tua kalian, tapi masih banyak banget orang yang berpikir bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling menyeramkan dan pekerjaan yang memiliki tingkat resiko kecelakaan yang tinggi. Tapi tahu nggak sih, aku pernah baca satu artikel di mana artikel ini mengatakan bahwa transportasi udara adalah salah satu transportasi yang paling aman di dunia dibandingkan transportasi yang lainnya, di mana risiko kecelakaan itu lebih besar dari rumah kalian menuju bandara dibandingkan dari bandara satu ke bandara lainnya. Kalau misalnya pengen kita bandingkan, itu sebenarnya kecelakaan di darat itu jauh lebih banyak dibandingkan kecelakaan di udara atau kecelakaan pesawat, bisa kita bilang. Cuma sayangnya, bedanya berita kecelakaan pesawat itu biasanya jauh lebih heboh dan berlarut-larut. Biasanya tuh lama, bisa lebih dari sebulan, 2 bulan, bahkan biasanya lebih dari setahun tuh beritanya selalu terulang-ulang, padahal dengan kecelakaan yang sama. Beda halnya dengan kecelakaan di darat yang biasanya tuh kayak cuma sehari udah kelar, dan biasanya hanya tersebar di salah satu salah satu TV aja. Jadi nggak semua TV. Kalau misalnya pesawat itu kan kayak semua TV itu beritanya sama, semua media tuh beritanya sama dengan kecelakaan yang sama, sehingga membuat kita menjadi parno dan ketakutan. Dan orang tua kita juga salah satu korbannya. Mereka menjadi parno, takut karena rasa sayangnya, rasa cintanya kepada kalian anak-anaknya. That's why kenapa mereka sulit untuk mengizinkan kalian, karena ya mereka nggak rela, mereka nggak ikhlas membiarkan kalian bekerja. Tapi apa ya, mungkin mereka, ya pokoknya mereka punya pikirannya sendiri, mereka punya rasa takut sendiri, karena saking pengen jaga kalian, nggak pengen kalian tuh kenapa-napa. Oke. Jadi kalau misalnya ada orang tua kalian yang tidak mengizinkan, jangan marah mereka, jangan ambil hati, jangan sakit hati, karena sebenarnya di balik itu mereka tuh sayang banget dengan kalian, guys. Mereka nggak pengen kalian itu kenapa-napa. Masuk ke dalam tips dan triknya. Yang pertama, caranya aku tuh bicara soal minta izin itu sebenarnya sama dengan minta kepercayaan. Mereka tuh mengizinkan kita, berarti mereka memberikan kita kepercayaan. Untuk mendapatkan satu kepercayaan, untuk membangun satu kepercayaan itu nggak semudah dan sesingkat yang kita bayangkan. Butuh waktu, butuh bukti, butuh banyaklah hal-hal pendukung supaya bisa mendapatkan kepercayaan seseorang. Sama kayak kita, ketika kita mau percaya sama orang, mau memberi kepercayaan tuh pasti banyak hal yang kita lihat, orangnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, ya kayak gitu. Nah, sebelum kalian minta izin, pastikan kalian belajar untuk merubah attitude kalian menjadi orang yang bisa dipercaya. Kalau aku dulu ya, aku jauh sebelum aku minta izin tuh aku berusaha buat menjaga omongan aku, apa yang aku bilang, apa yang aku ucapkan, aku usahakan untuk tidak mengecewakan mereka. Aku buktikan, aku jalankan dengan baik. Aku yakinkan mereka bahwa apapun yang aku bilang, apapun yang aku pilih itu selalu menjadi pilihan yang terbaik. Walaupun mungkin nantinya ada masalah, atau mungkin nanti nggak berjalan sesuai dengan yang aku rencanakan, tapi aku selalu punya solusi. Aku selalu yakinkan mereka bahwa apapun yang aku pilih, aku bisa bertanggung jawab. Mau itu berhasil atau enggak, aku bisa bertanggung jawab. Kalian harus juga membangun rasa kepercayaan itu kepada orang tua kalian dari hal-hal kecil, dari hal-hal sepele, dari kalian sekolah, kalian gak bolos sekolah, kalian tunjukin kalau kalian bekerja dengan baik, sekolah dengan baik. Itu nanti akan menjadi salah satu faktor untuk mempermudah izin kalian. Kayak mereka percaya dengan kalian, mereka percaya dengan pilihan kalian tuh pasti pilihan yang terbaik, kayak gitu. Jadi kalian nggak bisa, kalau misalnya selama ini kalian anak yang manja, pilihan kalian tuh maksudnya apa-apa kalian masih minta bantu orang tua, terus tiba-tiba kalian mau jadi pramugari atau mau bekerja, itu orang tua kalian pasti jadi takut dan parno, kayak anak aku bisa nggak ya, bisa bekerja nggak ya. Mereka pasti jadi apa ya, mikir yang enggak tentang kalian. Mereka pasti mikirin anak aku bisa nggak ya, kayak gitu. Jadi usahakan bangun rasa kepercayaan dari awal, nggak yang tiba-tiba datang aku pengen jadi pramugari, aku udah dewasa, aku udah bisa bekerja. Pasti mereka bakal kaget dan
nggak semudah itu bisa percaya dengan kalian. Oke. Jadi tips yang pertama adalah membangun rasa percaya. Yang kedua, beri mereka penjelasan yang mudah diterima dan masuk akal ya. Alasan-alasan ringan lah ya, kayak aku pengen jadi pramugari mah, aku pengen bekerja, aku pengen mandiri ya. Alasan-alasan dasar mereka juga pasti bisa terima itu. Yang ketiga, kalian harus punya rencana, baik itu rencana jangka pendek ataupun jangka panjang. Urusan nanti sesuai rencana atau enggak ya belakangan, setidaknya kalian sekarang punya rencana atau punya gambaran. Bilang sama orang tua kalian, aku pengen jadi pramugari 4 tahun ya, gaji pramugari itu lumayan, aku janji aku mau nabung, nanti uangnya aku bisa pakai buat kuliah atau uangnya bisa aku pakai buat bisnis, dan setelah 4 tahun aku mau bangun bisnis aku sendiri atau aku mau melanjutin kuliah kayak gitu. Pasti mereka juga jauh lebih tenang, kayak oh oke, ternyata anak aku udah dewasa, cara pikirnya sudah beda, mereka punya rencananya, mereka semakin lebih tenang, tahu bahwa kalian tidak lama bekerja sebagai pramugari. Mau urusan nanti kalian nambah kontrak atau enggak itu belakangan, yang penting kalian saat itu punya gambaran gimana nanti atau rencana kalian ke depannya. Oke, itu adalah tips dan trik yang ketiga. Yang keempat, tunjukkan kalau kalian benar-benar niat untuk menjadi pramugari. Dari ya cara bicara kalian dirubah, kemudian tingkah laku kalian yang mungkin tadinya kayak anak kecil yang childish, kayak tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Sekarang kalian harus berubah. Kalau misalnya ada masalah, sebisa mungkin kalian nggak ngadu ke orang tua, selesaikan dulu. Kalau misalnya udah benar-benar nggak bisa, baru kalian ngadu ke orang tua. Aku jarang banget ya ngadu masalah ke orang tua, kecuali masalah itu selesai, pasti baru aku ceritakan, Pak Ma, kemarin aku gini-gini loh, tapi tenang, sekarang masalahnya udah selesai. Jadi nggak menceritakan masalah tuh di saat kalian lagi ada masalahnya. Selama kalian masih bisa handle, selama kalian masih bisa menyelesaikan masalah kalian sendiri, selesaikan itu sendiri, supaya orang tua kalian tidak banyak pikiran, tidak banyak nggak jadi mikir kalian yang nggak berpikir kalian anak yang manja. Oke, itu adalah 4 tips yang paling ampuh menurut aku. Mungkin nanti kalau misalnya aku ingat tips-tips lainnya, aku bakal tulis lagi di bawah di komentar atau mungkin di description box. Dan kalian yang punya pengalaman yang sama dengan aku, atau mungkin kalian punya tips dan trik lain, kalian boleh komen di bawah biar teman-teman yang lain juga bisa baca, bisa sharing di bawah. Kalau misalnya ada salah-salah kata, aku mohon maaf. Kalau misalnya ada perilaku aku yang kurang berkenan, silahkan tulis di bawah biar next aku perbaiki. Kalau misalnya kalian ada request video baru atau request video-video yang kalian mungkin masih penasaran, silahkan tulis di bawah. Cuma itu aja yang aku sampaikan. Emang closingnya agak jelek banget ya, tiba-tiba langsung selesai aja pembicaraannya, karena aku udah gak tahu lagi mau ngomong apa guys. Aku kayak tiba-tiba buyar, padahal perasaan aku tadi banyak yang pengen aku bicarakan. Tapi ya udahlah, biar ini singkat, padat, dan jelas. Sampai di sini, jangan lupa share, subscribe, dan sampai jumpa lagi.